lain pecah fightnya, baru mereka keluar. Curi-curi kayak yang tadi kan, kayak granat-granat, pelontar-pelontar gitu kan, yang itu unpredictable banget kalau menurut gue untuk tim-tim lain yang akhirnya mereka bisa dapetin 10 eliminasi poin gitu kan. Awalnya 10 poin eliminasi poin, 10 poin eliminasi ketika fight yang chaos itu berlangsung. Tapi tanpa berlama-lama Armando Slip, kita langsung aja masuk ke game kedua kita yaitu Kalahari. Let's go. Let's go, kita terbangkan pesawatnya dari arah Shrines menuju ke arah The Sub. Dan sepertinya RRQ Kazu akan coba amankan Revinary. Mereka tuan rumahnya Revinary. Siapapun yang pengen gontok-gontokan sama RRQ Kazu ke Revinary aja. Tapi untuk keseluruhan tim lain, untuk sementara ini belum ada yang drop zone-nya berdekatan dengan RRQ kecuali salah satu player dari EVOS Phoenix yaitu God Crush yang sudah berdekatan dengan Razor. Apakah ini akan terjadi 1 lawan 1? Sementara di Council Hall sudah ada tim dari LGDS yang ternyata harus kehilangan 1 membernya setelah dihadapkan oleh seorang Sajid dengan MP5 dari tim Hotshot. Hotshot Sajidnya juga udah lumayan sekarat ya one-on-one situasinya, bahkan dari seorang Yuannya pun sudah lebih dari setengah HP dan langsung dihilangkan juga oleh seorang Anas 69 dengan AK-47-nya. Langsung dikonfirm menjadi sebuah point kill juga harusnya. Namun 2 player dari LGDS masih belum kelihatan kecuali 1 player yang ada di sana. Rio-nya juga terculik. Ini artinya LGDS cuma tersisa 1 orang. Karena ternyata ada tim lain yaitu Naguara juga, Julia. Ada Naguara, benar 3 timnya kali ini. Dan sudah mulai terspot ternyata dari tim Naguara ini, dari tim Hotshot Esport ternyata cukup aware juga terhadap sekitar. Nggak cuma fokus sama 1 arah aja. Yang akhirnya aduh kelihatan. Tapi 1 orang berhasil knock out dari teman-teman tim HS itu sendiri akhirnya dari Naguara. Hotshot ini posisinya agak berjauhan ternyata ya satu sama lain. Walaupun mereka udah dapetin 3 poin eliminasi, tapi menurut gue dengan positioning mereka yang terpisah satu sama lain, yang akhirnya backupnya jadi sedikit berkurang, itu membuat tim Naguara mendapatkan sedikit keuntungan dari fight yang terjadi antara tim Hotshot dan juga tim Naguara. 2 poin eliminasi sudah berhasil dikantongi kali ini. Maxi yang tadi sempat kekikis banget health poinnya, terkena damage output yang sungguh besar, tapi akhirnya masih bisa untuk recover lagi. Dan karena ini keuntungannya posisi mereka satu sama lain berdekatan, otomatis backup dan juga informasinya akan lebih alot lagi daripada musuhnya yang tadi kita lihat yaitu tim Hotshot terpisah satu sama lain gitu kan. Betul, terpisah satu sama lain juga karena mungkin mereka mikirnya udah dapetin 3 poin kill daripada mereka diratain sama tim Naguara. Ya udah, salah satu orang dari mereka yaitu Sika bakalan coba geser ke arah Confinement. Namun kalau Sika ke arah Confinement, mereka akan terjadi peperangan yang diulangin lagi oleh tim LGDS ya kan. Walaupun memang untuk saat ini LGDS mereka udah untung dengan 4 orangnya. Nah ini dia yang gue bilang, yang gue maksud juga. Sika langsung dikeroyok juga oleh seorang Bruce dan pada akhirnya Sika langsung berhasil dikonfirm menjadi sebuah point kill. Ini artinya Hotshot hanya tersisa 1 orang. Balas dendam dari LGDS pada akhirnya sudah terlaksana dengan cukup baik walaupun resources yang mereka miliki tidak terlalu banyak. Dan gue belum tahu 1 pemain terakhir dari Hotshot apakah masih bertahan di Council Hall atau mungkin sudah bergeser ke arah lain. Karena harusnya kalau misalkan udah geser jauh dari Council Hall sendiri sih sedikit agak sulit karena ada 2 player dari Naguara yang masih membayang-bayangin mereka. Ya, betul, gue setuju banget. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang LGDS ini di 2 round yang sudah kita lalui ya, terlihat early fight mereka agak sedikit kurang alot ya. Maksudnya defensif mereka agak sedikit kurang di 2 round kali ini. Gue berharap prediksi gue gak meleset gitu ya untuk LGDS bisa lolos ke babak grand final karena penting banget. Sebenarnya kalau kita ngomongin round awal itu menurut gue adalah round yang penting. Kenapa? Karena itu bakal menjadi boostingan mental atau penurunan mental di saat yang sama. Kalau misalnya kondisinya lu di 2 round benar-benar turu banget gitu kan, itu akan menjadi masalah yang cukup besar. Sementara kita tadi LGDS juga di round sebelumnya gak begitu maksimal kan. Betul. Round sekarang kita lihat udah 3 orang yang mereka hidupin, itu otomatis akan mengurangi waktu looting mereka dibandingkan tim-tim lain yang fine-fine aja kan. Jadi mereka PR-nya lumayan berat kali ini, harus start looting lagi dari awal. Sementara tim lain resourcesnya udah lengkap untuk ke mid game atau bahkan udah ada yang rotasi ke next checkpointnya gitu. Nah sedangkan dari RRQ Kazu seperti yang sudah kita bahas, ini Revinary akan menjadi rumah mereka. Dan siapa yang bakal nol sini nggak ada gue rasa. Tadi posisi RRQ Kazu sebenarnya dekat oleh seorang God Crush yang salah satunya itu dekat banget sama Razor. Tapi fightnya nggak terjadi juga sih. Dan pada akhirnya Revinary bisa mereka kuasai seutuhnya. Namun jujur aja EVOS Phoenix tetap menjadi satu ancaman buat RRQ Kazu karena posisi antara Revinary dan juga Command Post itu sangatlah berdekatan juga. Namun karena zonanya juga masih baru banget, masih di zona-zona awal, harusnya fight early-nya
kemungkinan besar terjadi laginya akan kecil. Sementara kalau kita ngomongin tim Infinity, bisa dibilang saat ini mereka masih cukup aman di area The Sub, udah membagi posisinya di dua area yang berbeda juga. Dua playernya jaga di sekitaran revival spot, sementara dua playernya jaga di arah atas. Nah, kalau tim ekspansi dilihat-lihat, ini mereka nge-splitnya rada jauh ya. Dua playernya sih pakai vehicle, cuma dua yang lainnya ini belum kelihatan. Mungkin ada di sekitaran foundation harusnya. Harusnya. Tapi kalau kita ngomongin tentang kalah hari ya gak masalah lu mau split positioning sama teman-teman lu ya juga dari foundation ada dua tempat. Nah, tapi asalkan catatannya kayak gini, mereka pakai vehicle karena kalau kita ngomongin kalah hari ingat sering banget gue bilang kalau kalah hari adalah map yang kecil banget dari satu checkpoint ke checkpointnya lu butuh paling cuma 10-15 detik doang buat nyampe gitu kan. Jadi kalau misalnya lu terlambat rotasi atau terlalu lama stay di satu kota itu akan menjadi kerugian untuk lu ketika tim lain rotasinya lebih cepat bermain secara objektif masuk ke dalam circle. Nah ini kita lihat dari Expand sih harusnya udah regroup. Mereka juga dari segi resource kita lihat udah, kalau menurut gue ini sampai mid game udah lumayan. Udah punya 7 gol. 7, Pet 4 itu udah cukup banget sih buat mid game ya. Buat mid game tapi udah mid game cukup aja. banget, betul. Hanya mid game ya, bukan buat late game ya kan. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan tim ekspansi, mereka bakal geser ke arah Revener. Oh my god, Legalotnya terculik oleh salah satu player dari Naguera. Dan tapi mereka juga hilang satu ya, Ko. Tukeran, tapi untungnya masih di revive. Apakah Legalot masih bisa di revive kembali? Karena teman-teman dari Naguera bakalan coba mepet Razor. Hati-hati Razor, karena sudah ada Brand dan juga satu orang lagi. Semoga aja masih bisa di revive lagi. Oh my god, Razor nice banget. Masih bisa dibangkitkan kembali. Dan semoga saja Naguera ketika ngeres langsung diajar dan dibalikin oleh teman-teman dari RRQ Kazu. Legalot dan juga seorang Razor sudah mulai dalam bahaya, namun ada backupan yang cukup baik dari arah atas. Sementara ini Vex bakalan coba ditembak-tembak dari arah yang sangat berjauhan dan membuat mereka turun lagi ke arah bawah dan memanfaatkan satu off angle. Namun tiba-tiba sang kapten terkuat kita harus terculik oleh seorang Gekol. Ini berbahaya dan jujur aja meskipun Legalot sudah terculik, paling enggak di dekat Refinery masih ada vending machine yang masih bisa dimanfaatkan. Namun ini artinya adalah menjadi satu ancaman juga buat RRQ Kazu. Karena Naguera ini jujur aja tim yang tidak terduga-duga juga. Tim yang tidak terduga-duga juga. Tadi juga gue melihat ada Legalot, dia abis di revive sama Razor gak full HP. Itu menurut gue berarti dari Legalot sendiri gak memiliki medkit yang cukup ya. Karena pas di revive cuman kalau gak salah setengah lebih lah ya health point dia. Bisa kekumpulnya kembali, itu yang membuat akhirnya dari tim Naguera juga masih bisa untuk knockdown dia lagi gitu. Dan sebenarnya tadi nice timing sih buat Razor. Mereka tahu bahwa Naguera dari bawah gitu kan, dan mereka harus naik dulu, lumayan sulit juga kan naik ke atas tebing kayak gitu. Jadi memang momennya, timingnya pas banget dari seorang Razor. Tapi di command post kita lihat ada garis tembakan yang terjadi dari siapakah itu. Oh, RRQ Kazu nampaknya sudah mulai menotis keberadaan daripada EVOS Phoenix yang sedikit lagi akan bergerak masuk ke dalam circle, tapi bakal ditahan dulu gue rasa di daerah command post karena mereka juga gak mau terlalu terburu-buru. Tapi di sisi lain ada Shockwave yang berhasil connect kali ini. Ada teman dari tim Naguera. Oh, mereka pindah langsung ke Bayfront ya. Rotasi mereka bisa dibilang cepat ya. Jadi setelah eksekusi Legailot, dapetin semua resources yang sudah diluting sama Legailot, langsung jalan keluyuran ke arah Bayfront. Tapi yang gue bingung pas mereka lewat Bayfront kan lewatin off angle yang lumayan banyak kan. Jadi posisi mereka ini gak sempet kenotis sama EVOS Phoenix. Kalau misalkan sempat kenotis sama EVOS Phoenix, mungkin Naguera akan menjadi makanan buat EVOS Phoenix. Atau mungkin duel kedua kalinya akan terjadi. EVOS Phoenixnya bakalan balas dendam. Karena mereka, EVOS Phoenix ini di round sebelumnya kan ditusunkan sama oleh Naguera. Betul. Apakah EVOS Phoenix akan membalaskan? Kan mereka juga nggak tahu ya kalau di in game itu tim siapa gitu kan ya. Dan mereka juga nggak akan bisa predik rotasi selanjutnya dari Naguera, karena tadi aja kita predik drop zone aja ternyata hampir semuanya nggak sesuai predik yang kita sudah simpulkan ya dari segi drop zone. Mungkin mereka juga sudah merubah strategi dan segala macam. Dan dari Naguera kayak bakal stay dulu di Bayfront karena masih ada di dalam circle juga, dan mereka mendapatkan spot-spot yang menurut gue cukup enak. Apalagi kita dari seorang Yeko dia mendapatkan vision yang cukup luas. Namun di sisi lain ini dari Naguera, satu player itu Maxi nampaknya sudah mulai menotis adanya keberadaan dari tim lain. Dan di sisi lain kita move lagi ke arah POV LGDS dengan 3 player saja yang tersisa. Ada tim Hotshot nampaknya sudah mendekat ke arah mereka. Bahkan correction grenade sudah mulai dibuka. Ini benar-benar bakal jadi bencana buat LGDS. Kenapa mereka ada di dalam rumah sementara dari tim Hotshot ada di luar. Namun tim Hotshot pun harus kehilangan satu playernya, yaitu Sika 55 kali ini. Bakal coba ditahan dulu aja. Tapi Roro nampaknya sudah sangat dekat, hanya terhalang tembok saja. Hati-hati, jendela akan menjadi bahaya. Oh my god, satu tembakannya cukup melejit masuk. Satu player daripada tim LGDS berhasil di knockdown kali ini. Tapi sudah mulai diaktifkan dari seorang Yuan, masih belum mampu diselamatkan. Hati-hati ada Magic Squad gue rasa yang akan
mendengar huru-hara yang terjadi, tapi dari seorang Hasuese pun berhasil terjatuh 1 jam dari seorang Sanjin. Ternyata masih mampu untuk memberikan damage output dan LGDS pun harus finish di posisi ke-9 again and again. Posisi yang tidak baik. Posisi yang tidak baik untuk LGDS. Namun sekarang Hotshot dalam masalah yang cukup besar karena mereka setelah berhadapan dengan LGDS dan berhasil nge-wipe out mereka semua. Saat ini Hotshot hanya tersisa 1 player aja yang mencoba untuk kabur karena sudah sadar dengan kehadiran teman-teman dari Magic Squad. Dan kemungkinan besar Draxi bakalan coba nahan aja ya. Karena kan udah dapetin 2 knockdown dan langsung dikonfirm ternyata dari arah lain Drax dapetin 1 player tersebut. Dan pada akhirnya Hotshot juga harus terpulangkan nyusul LGDS di hashtag ke-8. Aduh, nyusul LGDS di hashtag ke-8. Tadi kalau dari Magic Squad juga lumayan nahan posisinya lumayan lama ya. Cukup sabar juga mereka akhirnya bisa menculik salah satu player dari tim Hotshot dan memulangkan. Bahkan kali ini Naguara ini bakal menjadi next target daripada tim Magic Squad ya. Dimana Magic Squad sendiri juga sudah menempati beberapa compound yang menurut gue cukup aman sejauh ini. Tapi hati-hati ini dari Drax 7 sendirian harus regroup dulu sama teman-temannya. Itu cuma sekedar informasi aja yang akan dia lempar ke teman-temannya lalu diolah kembali dan akan menjadi informasi. Tapi kita lihat di sisi lain Expand kali ini sudah mulai memantau pergerakan daripada RRQ Kazu di salah satu rumah. Razor terlihat jelas tengah hard point sudah mulai hilang, coba untuk melakukan medical terlebih dahulu. Oh my god, maybe pedas banget tembakan dari seorang Jaxel. Tapi kita lihat dari Expand kali ini langsung melakukan inisiasi racing. 1 charge buster kali ini dilemparkan, 1 player berhasil terkena dan itu seorang Razor, sisanya masih coba mencari tapi seorang Pac-Man terhimpit dari 2 arah sekaligus. Razor yang jatuh lagi Gaelot, terus seorang diri coba melakukan reviving itu dari jendela, kaget ayam ada tembakan. Nah, oh my god, Kazu harus di finish di posisi ke-7. Aduh. Oh my god, nice try untuk RRQ Kazu. Gak masalah, kita masih punya 6 round lagi. Mas, tenang. Survivor jangan pada ribut semua ya kan, karena RRQ akan segera menunjukkan performa terbaiknya di round yang berikutnya tentunya. Dan sekarang kita juga melihat Naguara yang akan coba fight dengan teman-teman dari Infinity. Di sisi belakang mereka pun juga ada teman-teman dari EVOS Phoenix. Bahkan di sini Naguara yang tersisa 3 player, mereka mencoba untuk bergerak ke arah belakang. Tapi kalau kita lihat dan coba simak pertarungan yang terjadi antara Expand dan juga RRQ Kazu. Tadi gue sempat lihat maybe-nya keculik duluan karena dicicilin oleh player-player dari Expand. Iya, itu dia ada di pintu ya tadi. Ada di pintu. Pas posisi udah ke knockdown, 2 player dari Expand langsung naik ke arah atas dan kebetulan di atas ada Legalot dan 1 orang lagi kalau nggak salah Razor. Itu benar-benar ya Razor di atas. Itu beneran apa ya, dari segi komunikasinya cepat banget bisa gue bilang, karena ketika si maybe-nya udah ke hit itu baru berapa detik ke hit hilang hard point-nya, 2 orang langsung pakai grapple hook naik ke arah atas dan pick off seorang Razor. Itu membuat RRQ Kazu sedikit pincang, tapi kita tahan dulu pembahasannya di mana kita lihat EVOS Phoenix kali ini lagi terlibat 1 pertarungan. Dari seorang Get High coba untuk berlindung terlebih dahulu. Tadi ada Flash Freeze juga menilai pergerakan dirinya dan langsung naik ke arah genteng begitu aja. Coba untuk melihat vision yang lebih luas lagi. Bagi informasi kepada teman-teman, tapi 1 player yaitu terjatuh dari tim EVOS Phoenix, sementara dari Italo coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu. Ada beberapa gol yang sudah di pop out juga, ditutup jendelanya biar gak ada tembakan yang mengagetkan. Magic Squad kali ini dalam kondisi yang tidak begitu baik, terpressure. Sementara di luar Juna kali ini dan Sevennya sudah mulai masuk ke arah dalam, menyisiri pinggiran rumah, coba diintip dari jendela, nggak ada yang jalan, tapi hati-hati dari backstabbing yang dilakukan oleh seorang Joanna kali ini masih belum maksimal nampaknya. Sisa seorang diri saja, Juna? 1 orang masih bisa di knockdown, coba untuk knockdown lagi yang lainnya, tapi ternyata sulit sekali. Phoenix pun harus finish di posisi ke-6. Arman no sleep. Gue sih jujur aja berharap tim Magic Squad-nya ditusunin sama EVOS Phoenix biar poin dari Magic Squad ini tidak terlalu melambung tinggi. Namun apa daya, karena tadi Juna dari EVOS Phoenix-nya harus tersisa sendirian, sempat memberikan perlawanan yang epic juga, namun pada akhirnya mereka juga harus terwipe out di posisi yang ke-6 atau yang ke-7 tadinya. Sangat disayangkan sekali ya, namun sekarang kita juga perlihat zona saat ini lebih berdekatan ke arah tim dari Infinity dan Magic Squad yang lagi berapi-api sudah menemukan 2 orang mangsanya selanjutnya, yaitu Naguara. Tapi di sini Maxi akan coba memberikan dan melepaskan beberapa tembakan ke arah depan. Beberapa grenade yang digunakan untuk menghancurkan Glue sudah mulai dilepaskan, namun pada akhirnya dari Magic Squad akan melakukan satu inisiasi ke depan. Sudah terkena Flash Freeze, terkena skill Homer juga. Naguara harus sedikit berhati-hati, apalagi sudah bersiap naik ke arah atas. Satu jam coba dilepaskan, namun masih ada Glue juga. Brand mencoba melakukan beberapa gojakan dan pada akhirnya Brandnya ke knockdown. Masih ada Maxi sendirian, bersiap dengan 1 charge booster, namun pada akhirnya Naguara juga pulang di posisi yang kelima. Magic Squad sisa seorang Italo dan juga Drax sendirian, namun bahaya jujur aja karena mereka sudah koleksi 8
8 poin killnya. Masih dilanjutin fight-nya karena akan ada tim Flash yang sudah memberikan beberapa tembakan dari arah kejauhan bersama tim Expand, Juliet. Ada tim Flash sama tim Expand, tapi ini kekurangan manpower akan berdampak sedikit buruk. Apalagi kalau kita lihat mereka cuma bisa stay di area tower aja. Dan mereka mau gak mau ini harus keluar dari tower, mereka harus masuk ke dalam circle. Karena gue yakin nanti zonanya akan menyusut ke arah mereka. Walaupun sebenarnya mereka masih cukup aman sejauh ini, tapi tim Flash gue rasa gak akan melepaskan Magic Squad. Akan ditahan terus pergerakannya. Mau keluar ada di tim Flash, di depan udah ada teman-teman daripada tim Hotshot ya. Tadi kalau gue gak salah ada tim Hotshot di depan, ya kan? Oh Expand sorry. Expand, ada Flash. tim Expand, ada tim Flash. Dan ini akan menjadi sedikit kebingungan juga untuk teman-teman daripada tim Magic Squad. Gimana caranya mau keluar, gak ada pilihan, gak ada exit plan sama sekali. Solusinya cuma satu, nunggu Flash sama Expand ketemu buat perang. Atau dengan tim lainnya, baru mereka bisa cari peluang. Ternyata masih ada peluang lainnya walaupun terkena beberapa hit saja. Tapi harusnya nggak berdampak banyak. Karena kita lihat udah ada 4 tim yang berdekatan. Ini bahkan pecahnya kemana dulu kita masih belum tahu. Dan ternyata fokusnya akan terbagi terlebih dahulu dari tim Flash ke arah tim Infinity. Infinity sih bakalan coba ngajar teman-teman dari tim Flash dulu ya. Tapi di lain sisi Expand berhasil dapatkan 1 poin kill juga. Dari seorang Hearts sudah mempersiapkan 1 charge booster. Namun mereka masih akan bertahan di dalam satu gubuk yang cukup sempit. Yang bahaya lagi dari seorang Drax bakalan coba memberikan